Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness, Smart Listeners. Sudah sampai di sesi yang ketiga, masih membahas seputar apakah Anda menemukan Tuhan di tempat kerja. Pernahkah Anda punya pengalaman ketika menghadirkan dan menemukan Tuhan di tempat Anda bekerja? Jika Anda punya, 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk berbagi atau bertanya tentang apapun yang ingin Anda tanyakan yang berhubungan dengan topik kami di kesempatan pagi hari ini. Masih bersama dengan motivator nasional leadership and happiness Pak Arfan Pradiansyah. Oke Pak Arfan, silakan mungkin bisa dijawab pertanyaan saya begitu ya di sesi sebelumnya. Silakan Pak Arfan. Kalau Tasya bilang tadi ini sesuatu yang abstrak, ya abstrak karena kita belum paham gitu loh. Justru diskusi kita pada pagi hari ini adalah untuk membuat kita paham bahwa sesuatu yang abstrak itu semata-mata karena kita belum memahami, karena kita belum pernah mendengar bahkan kadang-kadang. Jadi kalau Tasya bertanya tadi, terasa bedanya nggak ya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan di tempat kerja gitu? Ya kalau pertanyaan itu diajukan kepada orang yang belum pernah memikirkan topik ini, ya dia tidak akan bisa menjawab gitu. Karena dia tidak punya pengalaman gitu. Ya bayangkan kalau kita bertanya kepada orang yang belum pernah makan durian. Makan durian. Pernah ya makan durian ya. Jadi gampang kan, ngejelasinnya gampang kan? Tapi kalau Tasya nggak pernah makan durian kan ngejelasinnya susah. Gimana rasanya durian? Gimana rasanya? Kayak mentega, lembut begitu kan, manis. Tapi kalau orang yang belum pernah makan durian tapi sudah pernah makan mentega, dia kira-kira bisa memahami nggak durian itu kayak apa? Enggak, tetap. Bisa kan ya? Karena saya juga pernah makan durian, jadi ketika Tasya bilang ada kayak menteganya, ya betul sih ada kayak menteganya. Tapi kan beda dengan mentega kan? Bisa nggak orang kemudian mengatakan, ya udah deh aku nggak perlu makan durian deh, aku makan mentega aja deh. Toh udah sama juga kan rasanya? Nggak kan? Nggak gitu kan? Nah iya. Jadi emang harus dirasakan gitu. Coba nih durian, makan nih. Kalau nggak, Anda nggak akan pernah tahu durian itu kayak apa gitu. Itu ya. Jadi kalau nggak pernah merasakan, kemudian ditanya, apa perbedaannya? Ada Tuhan atau nggak ada Tuhan di tempat kerja? Bisa merasakan nggak bedanya? Jangankan merasakan, tahu aja enggak, mendengar istilah itu aja enggak. Kan pagi ini kan kita memperkenalkan sebuah istilah yang baru ya untuk smart listener ya. Apa itu istilah yang baru? Menemukan Tuhan di tempat kerja. Belum pernah terpikir. Ya gimana bisa menjelaskannya? Gimana bisa merasakannya gitu. Nah, justru itu kita akan explore cara nemuinnya gimana gitu. Kalau sudah kita explore cara menemukannya gimana, kemudian nanti teman-teman bisa melakukan itu. Coba apa yang kita bahas ini. Nah, setelah dicoba baru, ada bedanya loh ternyata gitu. Aku bisa menemukan loh, aku bisa merasakan loh Tuhan di tempat kerja, aku bisa merasakan loh. Dan itu nanti akan menimbulkan gairah yang luar biasa tuh Tasya. Kalau kita sudah bisa merasakan ada Tuhan di tempat kerja, bahwa Tuhan itu sebetulnya apa yang kita lakukan ini sejalan gitu dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan gitu. Maka kita akan bekerja dengan bahagia, gembira, bergairah, penuh semangat, bersiul-siul gitu ya, dan bermakna. Itu sebetulnya yang kita inginkan gitu dari yang namanya kebahagiaan di tempat kerja itu, happiness at work itu. Bukan semata-mata kita capai target, itu mah bukan urusan kebahagiaan itu capai target itu. Itu urusan kesuksesan namanya. Dan kebahagiaan dan kesuksesan itu dua hal yang berbeda. Jangan pernah menyamakan kebahagiaan dan kesuksesan. Itu dua hal yang berbeda. Bahwa dua-duanya penting, iya. Tapi itu dua hal yang berbeda. Apa saya perlu ngomong gini? Karena masih banyak orang yang tidak bisa membedakan itu. Sukses dan bahagia itu nggak bisa membedakan. Dan menganggap kalau sudah sukses ya berarti bahagia gitu. Nggak begitu gitu. Oke, baik. Gimana caranya Pak Arfan untuk kita bisa menemukan Tuhan di tempat kerja kita? Pertama adalah mindsetnya. Mindsetnya dulu. Ya, mindsetnya begini. Mindsetnya adalah bahwa urusan kita dengan Tuhan itu, Tasya, bukan hanya berkaitan dengan ibadah. Dalam pengertian sholat, puasa, zakat, naik haji, ke gereja, berdoa, ke kelenteng, ke pura. Bukan hanya itu gitu. Urusan kita dengan Tuhan itu bukan hanya yang terkait dengan peribadatan, tetapi
Urusan kita dengan Tuhan itu berkaitan dengan semua sektor dan dimensi dalam kehidupan kita. Semua sektor, semua dimensi itu harus kaitan dengan Tuhan gitu. Kalau kita hanya mengaitkan Tuhan itu dengan peribadatan gitu ya, dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah saja, itu sempit sekali gitu ya. Sangat sempit. Kita akan kehilangan makna mengenai Tuhan itu sendiri dan makna mengenai ibadah itu sendiri. Dan yang menarik, kalau kita hanya mengaitkan Tuhan itu dengan peribadatan saja, ibadah dalam pengertian yang sempit, maka kita sudah menjadi orang yang sekuler. Mhm. Sekuler. Kita memisahkan, ini urusan Tuhan, ini urusan kehidupan. Urusan Tuhan itu ya kalau saya sholat, ke gereja, ya ke pura, ke kelenteng, itu urusan Tuhan. Tapi kalau saya lagi bekerja, ya itu urusan dunia dong. Mhm. Saya lagi menawarkan produk kepada customer, ya itu urusan dunia dong. Itu nggak ada urusannya sama Tuhan, nggak ada kaitannya itu. Kalau saya lagi meeting, ya misalnya saya meeting di kafe dengan klien, nah itu nggak ada urusan dengan Tuhan. Itu kan meeting saya, urusan bisnis gitu. Nah itu namanya sekuler gitu. Padahal kita harus tahu bahwa sesungguhnya, Tasya dan teman-teman semua, smart listener, justru inti dari kehidupan itu adalah bekerja. Gitu. Inti dari beribadah itu, apa sih ibadah? Ibadah itu adalah bekerja. Gitu. Gimana caranya kita bisa melayani orang lain? Gimana caranya kita bisa mewujudkan cinta kasih kepada sesama dalam bentuk manifestasi eh, tindak tanduk yang nyata gitu. Itulah yang namanya pekerjaan gitu. Jadi itu mindsetnya dulu tuh Tas saja. Mindsetnya urusan kita sama Tuhan itu bukan hanya peribadatan, tapi semua sektor, semua aspek, semua dimensi dalam kehidupan kita, terutama bekerja. Itu Hmm. Tas. Baik, karena ketika kadang ya Pak Arfan, ketika kita memisahkan kedua hal ini, apa yang kita anggap sebagai bekerja ini ya udah dilakukan dengan seradak seruduk begitu ya, Betul. nggak nggak memikirkan konsekuensinya. Dan menghalalkan segala cara gitu. Apapun pokoknya yang penting aku capai target, yang penting aku closing. Apapun dilakukan untuk closing gitu. Padahal sebetulnya justru peribadatan kita menyembah Tuhan itu dalam segala aspek dan dimensi, termasuk dalam pekerjaan dan utamanya bahkan dalam pekerjaan gitu. Itu Hmm. utamanya karena memang sebagian besar waktu kita dalam keseharian kita itu kita luangkan di tempat kerja kan. Ya, Beribadah berapa lama sih? Sholat paling sholat 3 menit, 5 menit paling lama ya Pak Arfan. deh. Ya. 10 kali 5 kali sehari itu Hmm. nggak sampai 1 jam gitu. Ya. Tapi terus yang lainnya kemana? 23 jam yang lain kemana? Hmm. Kalau saya hanya mengaitkan Tuhan dengan sholat saja, itu hanya 1 jam dari 24 jam. Hmm. 23 jam yang lain saya kemana? Bagaimana kalau saya mengatakan itu nggak ada kaitan sama Tuhan, itu urusan dunia. Ah, itu di situ yang namanya sekuler. Dan di situ kita akan tersesat gitu. Hmm. Oke. Semua urusan kita 24 jam itu tidak ada yang lepas dari rahmat Tuhan, dari rahmat Allah. Nggak ada itu. Hmm. Maka kita harus connect sekarang. Bagaimana kita connect-nya aja, ini adalah masalah connection gitu. Oke, baik. Pak Arfan ini saya rasa related dengan pertanyaan dari Bapak Semi di Jakarta. Bapak Semi bertanya, Pak Arfan, selamat pagi Mbak Tasya, apakah menemukan Tuhan dengan bersikap agamis bisa dilakukan? Silakan. Em, Beda ya. Orang kalau ngomong agamis itu kaitannya sama peribadatan sih ya. Oh dia rajin sholat, puasa Senin Kemis, berarti orang baik. Rajin ke gereja, rajin berdoa, ke kelenteng, ke pura, berarti orang baik. No, belum tentu mereka orang baik. Hmm. Bahwa mereka orang religius, yes. Orang yang agamis, yes. Tapi belum tentu orang baik. Orang yang baik itu adalah orang yang spiritual. Bukan agamis, bukan religius, spiritual. Apa bedanya? Kalau religius itu menjalankan peribadatan ya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau spiritual itu dia melihat bahwa semua aspek kehidupannya, semua dimensi kehidupannya itu selalu berkaitan dengan Tuhan. 24 jam, bukan cuma sholat 10 kali, 10 menit kali 5 kali gitu. Tapi 24 jam itu kaitan sama Tuhan gitu. Dan terutama adalah pada saat dia bekerja. Karena bekerja itu yang menghasilkan karya kan bagi sesama manusia itu kan bekerja. Yang kedua, bekerja itulah yang energi kita yang paling banyak kita luangkan dalam hidup ini untuk apa? Bekerja. Bahkan untuk mencapai target itu kita mau berjuang mati-matian kan? Hmm. Nah, itu sebetulnya mestinya kita melibatkan Tuhan di situ dan bertanya apakah nanti ada 3 pertanyaan nih Tasya ya. Pertanyaan pertama nanti adalah apakah pekerjaan kita ini sesuai dengan keinginan Tuhan atau enggak? Hmm.
Jangan-jangan pekerjaan yang kita perjuangkan selama ini tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Jangan-jangan. Ya bagaimana mungkin kita menghadirkan Tuhan ke tempat kerja kalau pekerjaan kita aja nggak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya. Itu Tasya. Baik, apa pertanyaan lain yang mungkin akan muncul di benak kita, Pak Arfan? Selain tadi, apakah pekerjaan kita sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak? Apa pertanyaan lain yang mungkin muncul? Ya nanti ada 3 pertanyaan sebetulnya. Ya, Hmm. jadi pertanyaan yang pertama aja belum tentu bisa kita jawab loh. Yes. Pertanyaan pertama tadi kan, apakah pekerjaan kita sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak? Ya. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah pekerjaan yang sesuai dengan keinginan Tuhan itu yang seperti apa kan begitu? Hmm. Nah, jawabannya adalah ini, pekerjaan yang sesuai dengan keinginan Tuhan adalah satu, bekerja untuk kebaikan sesama. Hmm. Kalau kita bekerja bukan untuk kebaikan, kalau kita bekerja hanya untuk keuntungan diri kita sendiri, perusahaan kita sendiri, sementara klien merasa dirugikan, apakah itu sesuai dengan keinginan Tuhan, selaras dengan apa yang Tuhan mau? Kan enggak. Ya. Yang kedua, apakah pekerjaan kita ini melayani orang lain apa enggak gitu. Ada banyak sekali orang yang bekerja tapi nggak melayani orang lain loh. Bekerja hanya untuk melayani diri sendiri, hanya untuk keuntungan sendiri. Ya. Contoh lain adalah, apakah pekerjaan kita itu memudahkan hidupnya orang lain apa enggak? Hmm. Kan banyak sekali orang yang kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kan gitu kan? Itu kan? Misalnya kaitan dengan birokrasi ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kita bikin aja susah. Gitu ya. Harusnya sekali bisa datang, kita bikin dia berkali-kali datang ke kantor kita. Kan seperti itu. Jadi, apakah kita memudahkan hidupnya orang lain? Karena Tuhan itu selalu memudahkan. Selalu memudahkan kehidupan manusia. Gitu ya. Apakah kita membantu orang lain? Apakah kita membuat orang lain menjadi lebih sukses? Hmm. Apakah kita membuat orang lain mencapai apa yang menjadi mimpi mereka? Hmm. Kalau kita bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan yes, itu tanda bahwa pertanyaan nomor 1 terjawab. Apakah pekerjaan kita sesuai dengan keinginan Tuhan? Yes, sesuai, selaras, align. Kenapa? Yaitu tadi, pekerjaan saya adalah untuk kebaikan orang lain, melayani orang lain, memudahkan hidupnya orang lain, membantu orang lain, menginspirasi orang menjadi lebih baik, mengubah mindset, membuat orang lebih sukses, menyemangati, menguatkan. Sesuai, align. Nah, itu baru pertanyaan nomor 1 loh. Ini kita sudah mau sesi yang keempat ini Pak Arfan ya. Ternyata masih ada 2 pertanyaan lain yang harusnya bisa terjawab ketika kita bekerja. Apakah sudah benar-benar menemukan Tuhan di tempat kerja kita? Karena balik lagi ke poin yang pertama ya Pak Arfan ya. Karena kita bekerja itu untuk melayani sesama manusia dan perbuatan ini adalah bentuk pengabdian kita terhadap Tuhan, begitu kan? Betul, dan kebanyakan orang kalau ditanya kenapa bekerja, jawabannya apa? Karena harus cari Nafkah untuk siapa? untuk diri sendiri. Bukan itu. Berarti pekerjaan Anda tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Anda cuma cari makan, cuma cari nafkah. Oke, baik. Itu alasan Tuhan mengirim Anda ke dunia ini, bukan itu. Gitu ya. Jadi kalau Anda berharap ada Tuhan di tempat kerja, padahal Anda cuma mikirin diri sendiri, cari makan, cari nafkah, ya jauh panggang dari api, istilah peribahasa ngomongnya begitu gitu. Baik, kita jeda dulu Pak Arfan. Ini ada pertanyaan menarik yang nanti akan saya bacakan begitu ya di sesi yang terakhir, sesi yang keempat. Tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. The spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama dengan kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Wah, nggak terasa. Sesi yang terakhir Smart Listeners, apakah Anda menemukan Tuhan di tempat kerja? Ini masih menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab begitu ya di dalam kehidupan kita. Karena kalau pertanyaan ini aja nggak dijawab begitu ya Pak Arfan ya, gimana mau bahagia? Karena kan justru dengan menghadirkan Tuhan ini memunculkan sebuah kebahagiaan di dalam diri kita. Pak Arfan, tapi jika kita mau lebih lanjut begitu ya, tahu seputar konsep ini, seputar hal ini, bisa nggak sih mengundang Pak Arfan begitu untuk jadi pembicara di kantor kami atau seperti apa? Sangat bisa ya. Jadi kan yang kita cari adalah kebahagiaan di tempat kerja ya. Tapi kan kebahagiaan itu kan berbeda dengan yang namanya kesenangan. Itu pleasure. Beda dengan yang namanya kenyamanan. Nah, ini banyak orang yang masih nggak bisa membedakan nih. Ya, kenyamanan dengan kebahagiaan. Nyaman itu comfort. Ya. Ada lagi yang namanya kepuasan. Itu dua hal yang
2-3 hal yang berbeda, itu bukan kebahagiaan gitu. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan pemahaman yang berbeda, dan yang lebih penting lagi seringkali itu ini Tasya, meyakinkan atasan-atasan kita itu bahwa di tempat kerja itu orang bukan hanya ingin mencapai target, tapi ingin bahagia gitu. Ya. Nah, daripada Anda susah meyakinkan atasan Anda, meyakinkan leader-leader Anda, silakan Anda undang saya saja gitu. Undang saya, Arfan Pradiansyah, kita akan ngobrol. Jadi nanti metodenya tuh bukan ceramah. Bukan ceramah, kalau ceramah di masjid saja atau di gereja gitu ceramah. Metodenya adalah diskusi, ngobrol, dan saya akan kasih pancingan-pancingan dengan pertanyaan-pertanyaan yang thought provoking gitu. Hmm. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman boleh undang saya langsung. Anda bisa lihat di Instagram saya @arfanpradiansyah. Di situ ada nomor telepon. Nomor telepon saya di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Dan kalau itu kan Anda boleh mengundang saya, nanti acaranya kita bicarakan seperti apa, formatnya dan sebagainya gitu. Pokoknya sangat tailor-made lah ya, dan menjawab tantangan terkini yang dihadapi oleh organisasi Anda. Yes. Selain itu, saya juga ada workshop yang public program nih, Tasya, dalam waktu dekat, seperti yang tadi kita dengar promonya ya. Namanya 7 Laws of Happiness, 7 rahasia hidup yang bahagia. Ya, diambil dari buku saya, The 7 Laws of Happiness, yang dibawa ke Frankfurt Book Fair di Jerman. Nah, acaranya di tanggal 12 dan 13 Desember nih. Tolong dicatat teman-teman tanggalnya ya. 12 dan 13 Desember 2024, hari Kamis dan Jumat ya. Dan nanti selama 2 hari kita akan belajar mengenai apa sih 7 Laws of Happiness itu, seperti apa sih prakteknya gitu ya. Nah, investasinya 990.000. Ini online ya, Tasya ya. 990.000 itu sudah termasuk buku, nanti Anda akan dikirimin buku The 7 Laws of Happiness itu ya. Ada nggak ya bukunya di sini? Nah, ini ada nih. Oke ya. Oke. Akan dikirimi buku ini nanti akan langsung datang ke alamat Anda nih. Ya, 7 langsung. Laws of Happiness. Tapi kalau Anda mendaftarkan hari ini, Anda dapat harga spesial hanya 850.000 saja. Nah, tapi hari ini ya, hanya di hari Jumat 8 November 2024, silakan langsung ke nomor telepon yang saya sebutkan tadi ya, 0812 12345 949. Itu. Baik. Silakan dimanfaatkan Smart Listeners, Jumat berkah begitu ya Pak Arfan ya. Diberikan diskon di kesempatan kali ini untuk bisa ikut workshop Pak Arfan 7 Laws of Happiness dimanapun Anda berada, bisa ikutan karena online. Oke Pak Arfan, ini ada pertanyaan yang menarik menurut saya. Dari 0821 222 sekian. Selamat pagi Pak Arfan, selamat pagi Mbak Tasya. Apakah ketika kita menemukan Tuhan di tempat kerja membuat kita lebih bijaksana dan serius dalam bekerja? Namun bagaimana Pak jika lingkungan kerjanya yang memang tidak mendukung? Misal dipenuhi tindak merugikan orang lain. Apakah saya harus resign? Atau gimana Pak? Karena saya sadar Tuhan nggak suka dengan hal ini. Silakan. Ya, terima kasih banyak. Justru semakin lingkungan kerja kita bermasalah, semakin perlu kita menemukan Tuhan di tempat kerja gitu. Semakin lingkungan kerja kita bermasalah gitu. Tetapi yang harus ditanyakan adalah apakah, itu tadi pertanyaan pertama tadi, apakah pekerjaan kita sesuai dengan keinginan Tuhan gitu. Jangan-jangan memang orang-orang itu berperilaku yang buruk itu karena memang pekerjaannya merugikan masyarakat gitu. Kan ada banyak tuh pekerjaan yang merugikan masyarakat, pekerjaan yang menipu orang gitu, pekerjaan yang membuat orang lain sengsara, kan ada banyak kan, ada banyak sekali gitu. Kita bisa cari itu, ada banyak sekali gitu, ya. Yang suka bikin akun-akun palsu, yang suka menteror orang dengan buzzer-buzzer yang tidak jelas, misalnya begitu ya. Itu kan ada banyak yang seperti itu. Apakah itu sesuai dengan keinginan Tuhan gitu? Nah, kalau tidak sesuai, terus kenapa Anda bertahan? Kan pertanyaan itu, kenapa Anda memilih untuk berada dalam satu lingkungan yang menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan gitu? Itu kan pertanyaan yang harus Anda jawab gitu. Baik. Oke, Pak Arfan, ini menarik ya untuk mengetahui bagaimana di mana sisi kita berada, begitu kan? Apakah ini benar baik atau tidak? Karena saya baru saja menonton sebuah film series Prison Break, begitu kan? Di mana dia ini disalahkan atas segala kasus yang mungkin dilakukan oleh para elit di negara tersebut. Namun di sini terlihat begitu, di mana orang ini kadang-kadang ada doktrin-doktrin yang baik begitu ya untuk misal
untuk melindungi sesuatu, dia harus membunuh, dia harus melakukan ini, itu. Ini kan menurut dia kan ini merupakan hal yang baik, karena saya melindungi sesuatu rahasia begitu, rahasia negara. Tapi kan kalau kita lihat, yang kamu lindungi itu nggak baik begitu, nggak bagus, dan tindakan kamu membunuh tuh nggak bagus gitu. Tapi kan dia taunya dia baik begitu kan, karena dia melindungi rahasia. Ini gimana nih Pak Arfan untuk membedakan bias itu? Ya pekerjaan yang membunuh orang itu udah pasti nggak bagus gitu aja. Tidak ada agama apapun yang menyuruh orang melakukan itu. Nah, kalau melindungi rahasia negara ya bagus gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa melakukan itu tanpa harus tujuan menghalalkan cara kan? Hmm. Tujuannya bagus, tapi caranya nggak bagus gitu aja. Tujuannya bagus, melindungi rahasia negara. Kalau itu memang merupakan tugas Anda, ya lakukan. Tapi kenapa harus dengan bunuh orang dan sebagainya gitu? Itu namanya kan tujuan menghalalkan cara. Hmm. Jadi tujuannya bagus, ya caranya juga harus bagus dong. Oke. Gitu, Tasya. Baik, itu ciri kita tahu sebenarnya pekerjaan kita benar atau enggak sih, sudah sejalan atau inline dengan Tuhan atau belum begitu ya. Ya, Dengan tujuannya dan caranya juga sejalan begitu Pak Arfan. betul, betul sekali. Oke, baik, 3 menit terakhir Pak Arfan. Apa hal yang bisa dielaborasikan begitu di kesempatan pagi hari ini? Silakan. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah pekerjaan kita itu meneruskan pekerjaan Tuhan apa enggak? Hmm. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan itu tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya. Dia hanya menciptakan potensi-potensi. Maka Tuhan berbagi kepada kita dan mengatakan kepada kita, tolong pekerjaan aku itu dilanjutkan, diteruskan, supaya potensi itu bisa berubah menjadi manfaat bagi sesama manusia gitu. Maka kita harus lihat pekerjaan kita ini melanjutkan pekerjaan Tuhan atau tidak gitu. Itu yang harus kita jawab gitu. Apa itu pekerjaan yang melanjutkan pekerjaan Tuhan? Mengubah apapun yang ada menjadi manfaat bagi sesama manusia gitu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan yang ketiga yang harus kita jawab adalah, apakah kamu menghadirkan Tuhan di tempat kerja gitu? Jadi tadi pekerjaannya sudah sesuai dengan keinginan Tuhan, sudah cocok, selaras, align, sudah bagus terjawab, yes. Yang kedua, meneruskan pekerjaan Tuhan, iya. Kenapa? Karena kita mengubah potensi menjadi manfaat, iya. Yang ketiga, apakah kamu menghadirkan Tuhan nggak? Nah, gimana cara menghadirkan Tuhan? Tahu nggak Tasya, gimana cara menghadirkan Tuhan? Dengan sadar selalu bahwa Tuhan mengawasi. Dengan berdoa. I see. Yang menarik adalah, kita kalau sebelum makan berdoa nggak? Berdoa, Doa. Sebelum tidur? berdoa, Sebelum ujian misalnya? berdoa. Tapi sebelum bekerja kita berdoa nggak? Kadang itu yang luput ya. Lupa gitu. Begitu sampai kantor udah langsung bikin minum gitu ya, bikin kopi, taruh di meja, buka komputer, buka laptop ya, kemudian buka email. Kita lupa kapan berdoanya. Nah, kalau kita nggak pernah berdoa di tempat kerja, ya bagaimana mungkin kita menghadirkan Tuhan gitu? Hmm. Cara menghadirkan Tuhan yang paling mudah adalah dengan berdoa. Karena dengan berdoa kita sedang membangun koneksi dengan Tuhan. Nah, Tuhan itu selalu ada masalahnya. Tapi kalau kita tidak membangun koneksi dengan Tuhan, itu ibarat ya, talk show ini kan selalu ada nih. Hmm. Talk show happiness ini kan selalu ada. Ya bahkan kita bukan hanya streaming ya, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram dan sebagainya, di TikTok juga. Tapi kalau kita nggak pernah buka sosmed, kita nggak pernah buka YouTube, nggak pernah dengerin radio, nggak pernah buka Instagram, nggak pernah buka TikTok, nggak pernah buka Facebook, itu tetap ada kan? Hmm. Tapi kan kita tidak terkonek ya, kita tidak terhubung kan? Ya. Sama dengan Tuhan, Tuhan itu ada gitu di dalam setiap nafas kita gitu ya, di dalam setiap udara yang kita hirup ini ada Tuhan. Karena kita berada di dalam Tuhan sesungguhnya gitu. Tetapi kalau kita tidak berdoa, kita tidak membuka akses, maka ibaratnya kita nggak ngidupin radio. Yang nggak ngidupin radio ya nggak akan denger talk show-nya ada. Nggak ngidupin YouTube, ya nggak akan denger, nggak akan ngelihat talk show kita, padahal talk show-nya ada gitu. Maka hidupkan radio, bukalah YouTube, bukalah Instagram, ibaratnya begitu. Nah, itulah yang kita lakukan dengan berdoa. Berdoa itu adalah sebuah cara untuk menghadirkan Tuhan secara real di tempat kerja, yang menjadi jiwa kita, semangat kita, pendorong kita, dan yang akan membuat pekerjaan kita ini menjadi sesuatu yang bermakna, yang meaningful. Dan itulah inti dari yang namanya bekerja dengan bahagia.
Wow, ini mengingatkan kembali ya Pak Arfan ya bahwa ayo kalau misalnya memulai hari dengan berdoa karena kadang-kadang luput itu semua dan perlu diketahui nih oleh para pimpinan mungkin bisa bikin budaya tersebut begitu ya Pak Arfan ya berdoa bersama sebelum memulai pekerjaan. Oke, Smart Listeners, ini dia hari akhir dari perbincangan kita. Kita harus tutup ini Pak Arfan. Dan Smart Listeners, terima kasih ya untuk sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Arfan, terima kasih sekali untuk insight-nya di kesempatan pagi hari ini. Dan kita harus tutup, tetap bersemangat Smart Listeners dalam menjalankan aktivitas Anda. Akhir kata, saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be be happy happy now. now.